Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajian tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dan agung. Yang ke-17 adalah nama Allah Al-Wahhab, artinya Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya juga satu zat yang dermawan dengan pemberian yang banyak, dua zat yang banyak nikmatnya dan terus-menerus memberikan nikmat. Dialah yang Maha Pemurah, memberikan apa saja yang menjadi keperluan makhluknya, baik yang diminta maupun yang tidak diminta, kapan saja dan di mana saja, tidak terikat oleh situasi dan kondisi. Allah memberikan segala sesuatu dengan kehendaknya, tidak perlu persetujuan atau persyaratan. Tidak ada yang bisa menolak ketika Allah memberi, dan tidak ada yang bisa memaksa ketika Allah menahan. Dengan kasih sayangnya, siapapun akan diberi. Di dalam Al-Wahhab ada kekuasaan Allah, dan sepercikannya diberikan kepada manusia berupa kepedulian. Sejahat-jahat manusia atau sekejam-kejam orang, hatinya akan tersentuh manakala melihat sesuatu yang menyayat hati, menyaksikan kelaparan misalnya. Hanya orang-orang yang melebihi kewenangan Tuhan yang tidak punya kepedulian. Mereka itulah orang-orang yang pelit dan rakus, yang tidak mau tahu keadaan yang terjadi di sekitarnya. Cobalah kembangkan kepedulian sosial Anda, pasti kesejahteraan sosial Anda akan terangkat. Yang memiliki harta, peduli dengan harta pada orang-orang yang lemah, miskin dan menderita. Yang memiliki pengetahuan, ajari yang bodoh supaya terangkat hidupnya. Apapun yang Anda miliki, sekecil apapun, berdayakan untuk kepedulian sosial. Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ketahuilah kekuatan memberi sungguh sangat ajaib dan luar biasa. Allah akan menggantikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahkan diganti kontan. Orang yang mengamalkan akhlak Al-Wahhab disebut Abdul Wahhab, hamba yang maha pemberi, yaitu orang yang peduli dan suka memberi kepada orang lain. Boleh jadi di balik kepeduliannya itu ada maksud tersembunyi, tetapi paling tidak dia sudah memulai. Dan jika itu dilakukan secara terus-menerus, insya Allah akan menjadi kebiasaan yang baik, dan lama-lama akan hilang riaknya. Kekuatan Al-Wahhab akan benar-benar menjadi kenyataan bila dilakukan tanpa pamrih. Untuk bisa memberi orang lain, dia tidak usah menunggu kaya. Dalam keadaan serba kekurangan, ia masih menyisihkan rezeki untuk diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan. Yang ke-18 adalah nama Allah Ar-Razak, artinya Maha Pemberi Rezeki. Ar-Razak juga artinya satu zat yang menciptakan rezeki dan seluruh sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Dua zat yang memberikan seluruh jiwa berupa apa saja yang menopang hidupnya dan bisa mendapatkan manfaat darinya. Allah Maha Pemberi Rizki. Seluruh makhluk ciptaannya diberikan rizki. Seluruh makhluknya diberikan jalan untuk mendapatkan rizki. Seluruh makhluk diberikan kemampuan dan naluri untuk mencari rizki. Binatang mendapatkan rizki dengan naluri memangsa. Manusia mendapatkan rizki dengan naluri bekerja. Tumbuh-tumbuhan hidup dengan naluri alam. Rizki Allah terhampar di daratan dan di lautan. Bahkan untuk manusia disiapkan pula rezeki yang ada di langit, seperti yang diberitahukan oleh Allah. Dan di langit terdapat rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Ar-Razak adalah nama Allah yang di dalamnya terkandung kekuatan maha luas. Sepercikan dari kekuatan yang dikandungnya diberikan kepada manusia. Cobalah Anda pahami apa itu rezeki. Rezeki yaitu apa saja yang bisa diambil manfaatnya,
tidak harus berwujud materi, tidak penting dari apa dan dari mana asalnya. Dengan begitu Anda tahu bahwa kunci kekuatan yang terkandung dari Ar-Razak adalah kejelian mengambil manfaat. Apa saja yang ada di sekitar Anda dan kejadian apa saja yang menimpa Anda bisa menjadi sumber rezeki kalau Anda punya kejelian mengambil manfaat. Misalnya kertas-kertas buangan bisa menjadi rezeki kalau Anda mau memanfaatkannya dengan sedikit kreasi dan ketekunan. Orang yang pandai memanfaatkan seluruh potensi yang ada padanya dan yang ada di sekitarnya untuk kemaslahatan, dialah yang disebut Abdul Razak, hamba Tuhan pemberi rezeki, yaitu orang yang bisa mengambil manfaat dari semua yang dianugerahkan oleh Allah dan tidak menyia-nyiakannya secara percuma. Tindakannya selalu bermanfaat, apa yang ada padanya bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sebenarnya Allah sudah terlalu banyak memberikan rezeki kepada kita. Tapi karena kita tidak pernah berpikir akan manfaatnya, maka kita merasa tidak mendapat rezeki. Abdul Razak adalah orang yang benar-benar bisa mengambil manfaat dari semua yang ada pada dirinya. Nama berikutnya ada yang ke-19 adalah Al-Fattah, artinya Maha Pembuka. Al-Fattah juga artinya adalah satu zat yang membuka dan menolong, dua zat yang membuka tutup bagi hambanya dari urusan dunia dan akhirat, tiga zat yang membuka gudang rahmat untuk seluruh manusia. Allah adalah Tuhan yang membuka seluruh kebaikan, di tangannya seluruh kunci kebaikan hambanya. Kunci kebahagiaan dunia dan akhirat ada dalam genggamannya. Kunci gudang rahmat dan karunia ada dalam genggamannya. Kunci pertolongan ada dalam genggamannya. Al-Fattah adalah nama Allah yang mempunyai kekuatan besar. Dengan nama Al-Fattah, Allah akan memberikan kunci kepada manusia untuk membuka pintu-pintu rahmat dan anugerahnya. Selanjutnya tugas kita adalah bagaimana caranya bisa memperoleh kunci dari Allah. Caranya tidak ada lain kecuali berakhlak dengan akhlak Allah, berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Allah selalu berbuat baik kepada hambanya, maka berbuatlah baik kepada sesama. Allah selalu menolong hambanya, maka tolonglah sesama manusia. Allah selalu menyayangi hambanya, maka berkasih sayanglah kepada sesama. Allah selalu mengampuni hambanya yang meminta ampun, maka berikan ampunan kepada sesama manusia. Intinya berbuat baik adalah kunci pembuka pintu kebaikan. Barang siapa yang ingin dibukakan pintu rezekinya, maka berbuat baiklah kepada orang, bersedekahlah dan berinfaklah. Barang siapa yang ingin dibuka pintu pertolongannya, maka sukalah menolong orang lain. Barang siapa yang ingin dibukakan pintu kesulitannya, maka bantulah orang-orang yang kesulitan. Orang yang meneladani nama Al-Fattah disebut Abdul Fattah, hamba Tuhan yang Maha Pembuka. Dialah orang yang telah dibukakan pintu kebaikannya oleh Allah, berbuat baik di mana-mana dan membuka kesempatan kepada banyak pihak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baginya tiada hari kecuali berbuat baik kepada orang lain. Dialah orang yang mendapat karunia berlimpah dari Allah, lalu dibelanjakan di jalan Allah. Nama yang berikutnya, yang ke-20 adalah Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Al-Alim artinya juga satu zat yang sangat mengetahui, dua zat yang paling sempurna ilmunya,
Dialah yang mengetahui seluruh yang nampak dan yang tersembunyi, serta yang ada di balik keduanya. Ilmu Allah meliputi seluruh maklumat dan informasi, meliputi kejadian yang akan datang, yang sedang dan yang sudah berlalu. Tidak ada kejadian yang lepas tanpa sepengetahuan Allah. Di dalam nama Al-Alim terkandung kekuatan Allah berupa ilmu yang tidak terbatas. Sebagian dari ilmu Allah diberikan dan diajarkan kepada manusia. Nabi Adam adalah yang menerima pelajaran langsung dari Allah, diajarkan nama-nama seluruhnya. Kita sebagai generasi keturunannya telah mewarisi apa yang dulu diajarkan oleh generasi terdahulu, dan generasi terdahulu mendapat ilmu dari pendahulunya. Sesungguhnya kekuatan sejati manusia dari luar dirinya adalah ilmu. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya untuk kebaikan, dialah yang disebut Abdul Alim, hamba Tuhan yang maha berpengetahuan. Dialah yang menjadi cahaya dunia dan pewaris para nabi. Maju dan mundurnya sebuah negeri tergantung keberadaannya. Ilmu yang dapat diajarkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Dia berilmu tetapi tidak pernah merasa paling pintar. Dia mengajar tetapi tidak pernah berhenti belajar. Setelah Anda mendapatkan ilmu, maka Anda baru disebut ulama. Di situ Anda baru mengetahui sesuatu yang nampak saja. Maka untuk meningkatkan ilmu, Anda harus konsisten dan meningkatkan akhlak al-alim, sehingga Anda benar-benar sangat dekat kepada Allah. Disitulah Anda akan mendapatkan tingkatan ilmu yang disebut ma'rifat, dan Anda disebut al-arif atau orang yang bijak. Ma'rifat adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah langsung ke dalam hati melalui hati Anda. Allah memberikan ilmu yang tidak didapatkan dari buku bacaan. Anda bisa mengetahui apa yang ada di balik lahiriahnya. Nama berikutnya yang ke-21 adalah Al-Qabid, artinya yang maha mencabut. Al-Qabid artinya juga satu zat yang menyempitkan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Dua, zat yang mencabut arwah dengan kematian. Allah dialah yang menyempitkan rezeki orang yang dikehendaki. Allah menyempitkan rezeki hambanya karena keadilan, bukan untuk menyengsarakan. Allah sangat demokratis, mengabulkan apa yang menjadi kemauan hambanya. Kalau ada seorang hamba sempit rezekinya, sebenarnya perbuatan hamba itu sendiri yang membuat sempit rezekinya. Allah menyempitkan rezeki hambanya juga karena ilmunya yang luas. Dialah Allah yang mencabut nyawa atau ruh hambanya, kapan saja dan di mana saja. Ketika Allah berkehendak, maka dicabutlah roh hambanya. Sungguh pun demikian, Allah tidak semena-mena mencabut roh hambanya. Setiap ajal sudah ditentukan waktunya, setiap roh sudah ditetapkan kapan pencabutannya. Allah membuka akses kebaikan seluas mungkin, maka kita dorong tampilnya kebaikan seluas-luasnya. Allah yang punya hak mempersempit rezeki hambanya, maka jangan kita mempersempit orang lain. Allah yang punya hak mencabut nyawa hambanya, maka jangan kita membunuh seorang tanpa hak. Satu hal yang sangat selaras dengan kehendak Al-Qabid, yaitu menahan munculnya kebiasaan buruk atau sifat-sifat negatif manusia. Kebiasaan buruk atau sifat-sifat tercela harus ditekan agar tidak muncul ke permukaan, karena bisa menjadi penghambat kesuksesan. Abdul Qabid adalah orang yang senantiasa berusaha memperbaiki dirinya, berusaha konsisten menjalankan ibadah, sehingga ketika tiba ajalnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah.
Abdul Qabid melihat bahwa kesempitan rezeki semata-mata karena dirinya belum berbuat secara maksimal, sehingga terus berjuang dan tidak pernah putus asa. Kesempitan yang sesungguhnya adalah kesempitan hati. Di balik yang dialami, dia tahu ada nilai-nilai transendental atau makna yang tidak dapat diukur dengan materi. Nama yang berikutnya, yang ke-22 adalah Al-Basit, artinya yang maha melapangkan. Al-Basit artinya juga satu zat yang melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendaki, dua zat yang sangat sejuk dan ceria menghadapi makhluknya, tiga zat yang melepaskan arwah ke dalam jasad. Dialah yang meluaskan rezeki hambanya yang dikehendaki. Allah meluaskan rezeki karena kasih sayangnya. Siapa yang memohon akan diberi dan siapa yang sombong akan disiksa. Orang yang memohon kepada Allah sama dengan orang yang berjuang. Tidak seperti pengemis yang hanya menengadahkan tangan di perempatan jalan. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berusaha karena merasa dirinya telah mampu. Rezeki Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang berjuang dengan gigih, tidak diberikan kepada orang-orang yang malas. Dialah yang melepaskan roh berada di dalam jasad. Dialah yang membiarkan roh menjadi tanda kehidupan bagi jasad sampai tiba ajal yang sudah ditentukan. Ketika tiba waktunya, maka roh dicabut dan kembali ke hadirat Allah. Roh adalah urusan Allah, maka tidak seorang pun manusia diperbolehkan main-main dengan roh. Membunuh sama artinya menyabot kekuasaan Allah untuk mencabut roh, maka diharamkan. Putus asa dan bunuh diri sama artinya menyabot kekuasaan Allah, maka diharamkan. Al-Basit adalah nama Allah. Kekuatannya sangat dahsyat. Sepercikan dari kekuatannya terkandung di dalamnya diberikan kepada manusia. Dengan kekuatan Al-Basit, manusia bisa mendapat kekayaan yang berlimpah. Dengan kehebatan Al-Basit, manusia bebas menentukan pilihannya. Mau menjadi konglomerat, Allah memperkenankannya. Silakan bekerja keras mengumpulkan harta. Mau menjadi pengusaha, Allah memperkenankannya. Silakan berbisnis yang menguntungkan. Mau menjadi buruh, silakan bekerja yang baik. Bahkan mau menjadi penjahat juga diperbolehkan. Namun tanggung akibatnya. Satu kekuatan dahsyat yang kita dapatkan dari Al-Basit adalah Al-Basatoh. Basatoh artinya kecerahan wajah dan keringanan tangan. Jangan sepelekan kekuatan raut muka karena di situ tersimpan daya kekuatan magnet yang luar biasa. Dalam dunia bisnis atau dunia apa saja, roman muka yang nampak sejuk, menyenangkan dan lepas tanpa beban adalah modal sukses. Ringan tangan dan suka membantu adalah aset persahabatan. Orang yang meneladani nama Al-Basit disebut Abdul Basit, hamba Allah yang melapangkan, yaitu orang yang diberikan kelapangan oleh Allah dalam berbagai hal. Lalu dia pun memberikan kelapangan kepada orang lain. Dalam berbagai kesempatan, dia tidak pelit untuk memberikan infak, tetapi juga tidak royal dan berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Dalam berhubungan dengan dunia dan masyarakat secara umum, Abdul Basit selalu tampil dengan wajah yang ceria, sejuk, dan menyenangkan. Orang yang bertemu dengannya sangat mungkin cepat terpikat dan tertarik, karena di wajahnya terpancar cahaya kemilau dari bekas sujud. Nama yang berikutnya yang nomor 23 adalah Al-Khafid, artinya maha merendahkan. Al-Khafid artinya juga satu zat yang merendahkan siapa saja yang dikehendaki.
2. Zat yang merendahkan orang-orang kafir. 3. Zat yang merendahkan penguasa yang sewenang-wenang. Dialah yang menganggap kecil dan remeh orang-orang kafir dan orang-orang jahat. Boleh jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dirasa besar dan berbobot bagi manusia yang melihatnya. Tetapi di sisi Allah tidak ada artinya apa-apa. Boleh jadi para penjahat dan penipu dijunjung tinggi dan disanjung serta dihormati orang banyak karena hartanya. Tetapi di sisi Allah mereka adalah orang yang direndahkan. Dialah Allah yang merendahkan orang-orang yang mengambil alih kewenangan Allah, yaitu penguasa yang zalim, pemimpin yang sewenang-wenang, pengacau atas nama agama, membuat kerusakan, penegak hukum yang curang, perampas hak orang, diktator yang memperkosa dan memaksakan kehendak. Al-Hafidh adalah nama Allah. Di dalamnya terkandung kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan Al-Hafidh, Allah membalik orang yang tadinya ditinggikan masyarakat menjadi direndahkan. Dari Al-Hafidh kita mendapatkan pencerahan untuk tidak terjatuh dalam kehinaan. Dan kuncinya adalah menahan diri, tidak menurutkan hawa nafsu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu berkoalisi dengan kejahatan. Allah akan mengangkat derajat lebih tinggi manakala para penguasa itu berbuat adil dan para konglomerat atau pengusaha itu berbuat jujur. Keadilan dan kejujuran bisa menjiwai seluruh perilaku hidup kita apabila kita mempunyai sifat rendah hati dan tawadu, bukan rendah diri atau introvert. Disinilah kehebatan kekuatan tawadu. Orang yang patuh pada aturan merasa rendah di hadapan Allah, tidak mengambil jalan pintas dengan melanggar hukum serta tidak menyaingi Tuhan dalam bertindak. Dialah yang disebut Abdul Hafid, hamba Tuhan yang maha merendahkan. Dia tahu yang punya hak merendahkan orang hanyalah Allah, maka dia tidak merendahkan orang lain. Dia tahu bahwa orang yang direndahkan Allah hakikatnya adalah akibat dari ulah dan perbuatannya sendiri. Tetapi di saat munajat di hadapan Allah dan menyeru Ya Hafid, dia merasa dirinya adalah orang yang paling rendah dan hina. Berikutnya adalah nama Allah Ar-Rafi yang ke-24, artinya adalah maha meninggikan. Ar-Rafi artinya juga satu zat yang mengangkat siapa saja yang dikehendaki, 2 zat yang mengangkat wali-wali, 3 zat yang mengangkat derajat orang-orang beriman. Allah dialah yang mengangkat derajat siapa saja yang dikehendaki. Hamba Allah yang telah diangkat derajatnya diberikan nikmat dan kemuliaan. Siapa saja yang memusuhi orang yang telah diangkat Allah akan dihinakan dan dijauhkan dari nikmat. Dialah yang mengangkat kemuliaan wali-walinya, yaitu orang yang selalu istiqomah melakukan pendekatan kepadanya. Allah yang mempunyai hak untuk mengangkat tinggi martabat hambanya. Maka jangan Anda menjatuhkan atau menghinakan hambanya, apapun kondisi dan keadaan yang menyertainya. Boleh jadi orang yang Anda hinakan itu lebih mulia daripada Anda. Jejak-jejak Ar-Rafi telah banyak bertebaran di muka bumi. Bertebaranlah Anda ke seluruh penjuru dunia. Anda akan menyaksikannya. Perhatikan kejadian yang dialami oleh orang-orang yang telah diangkat Allah. Mereka itulah kekasih Allah yang nama dan peninggalannya atau ilmu dan sedekah jariahnya dikenang sepanjang masa. Bahkan tidak jarang makamnya diziarahi orang dari berbagai penjuru. Munculkan pertanyaan dalam diri Anda, mengapa namanya dikenang dan jejaknya dilestarikan?
Temukan jawabnya dan jadikan jawaban itu sebagai kekuatan untuk mengikuti langkah-langkahnya. Jadilah Anda hidup mulia dan mati masuk surga. Orang yang diangkat Allah derajatnya dialah yang meneladani akhlak Ar-Rafi, yaitu orang yang selalu menjunjung tinggi kemuliaan manusia, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia, sopan santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dialah yang disebut Abdul Rafi, hamba Tuhan yang maha meninggikan. Dengan kekuatan Ar-Rafi, dia bangkitkan semangat juang untuk menjadi orang yang bermartabat tinggi. Dia menjadi orang yang berada di atas tetapi tetap turun dan melihat ke bawah. Tangannya selalu mengulurkan bantuan ke bawah. Barang siapa yang ingin mendapatkan derajat tinggi, ingin diangkat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, maka amalkan makna yang terkandung dalam Ar-Rafi. Siapa yang menghargai akan dihargai. Siapa yang menghormati akan dihormati. Dan siapa yang tidak memanusiakan manusia, maka Allah akan menghinakannya dan menurunkan derajatnya lebih rendah daripada binatang. Berikutnya nomor 25, nama Allah Al-Mu'izz. Al-Mu'izz artinya maha memuliakan. Al-Mu'izz artinya juga satu zat yang memuliakan, dua adalah zat yang menjadikan seseorang disenangi. Dialah yang memiliki kemuliaan dan diberikannya kepada orang yang beriman. Tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah memberikan kemuliaan, dan tidak ada yang bisa melarang ketika Allah memberikan kehinaan. Orang yang diberikan kemuliaan sama artinya sangat disayang Allah, dan atas kehendaknya orang itu disayang oleh sesama manusia. Al-Mu'izz adalah nama Allah. Di dalamnya terkandung kekuatan Allah yang sangat dahsyat. Sepercikan dari kekuatannya diberikan kepada kita dan telah menyatu dengan fitrah berupa harga diri. Setiap manusia mempunyai harga diri dan tidak mau dihinakan. Demi sebuah harga diri, kita berjuang keras dan bertahan antara hidup dan mati. Harga diri adalah kehormatan yang bersifat universal. Harga diri tidak sama dengan gengsi. Harga diri wajib diperjuangkan. Allah sangat menyukai orang-orang yang mempunyai harga diri, yaitu mereka yang menjauhi larangan Allah demi kemuliaan diri. Sedangkan gengsi sangat dibenci oleh Allah, karena di dalam gengsi tersembul 3 unsur, yaitu ria atau pamer, ujub atau merasa hebat, dan sum'ah atau popularitas. Ketiga unsur tersebut masuk dalam kategori syirik, dan syirik adalah dosa besar. Orang yang meneladani nama Al-Mu'izz disebut Abdul Mu'izz, hamba Tuhan yang maha memuliakan. Dialah orang yang hidup bersahaja dan apa adanya, bekerja penuh semangat, mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan diri, ketika kaya tidak sombong, ketika miskin tidak meminta-minta. Dialah orang yang bisa menyelesaikan seluruh persoalannya satu demi satu tanpa membuat repot orang lain. Di dalam dirinya tercermin kepribadian kaya walau tidak punya harta berlimpah, menang tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan, berani walau tidak punya senjata, menyongsong musuh walau tidak dikawal. Nomor 26 adalah nama Allah Al-Muzil, artinya maha menghinakan. Al-Muzil artinya juga satu zat yang menghinakan, dua zat yang menjadikan seseorang dibenci. Allah menghinakan orang yang dikehendaki dan memuliakan siapa saja yang dikehendaki. Kehinaan dan kemuliaan seseorang tergantung pada perbuatannya sendiri. Dan itulah hakikat keadilan yang terkandung dalam Al-Muzil.
Orang yang dihinakan Allah akan dibenci, dan orang yang dibenci Allah akan mendapatkan murkanya. Secara menyeluruh, makna dan sasaran nama Al-Mujil berbanding terbalik dengan nama Al-Mu'iz. Allah memercikan dua kekuatan yang bersumber dari Al-Mu'iz dan Al-Mujil. Satu sebagai kekuatan positif dan satunya sebagai kekuatan negatif. Kekuatan negatif menghambat kekuatan positif. Akibatnya, produktivitas kerja menjadi mati total. Manakala kekuatan negatif telah mendominasi seseorang, maka dia inginnya yang enak-enak tanpa usaha. Orang yang bersemangat memburu kemuliaan dan berjuang keras meninggalkan sifat-sifat tidak terpuji disebut Abdul Muzil, hamba Allah yang maha menghinakan. Dialah orang yang meneladani akhlak Al-Muzil. Artinya dia tahu Allah menghinakan hambanya karena perbuatan buruknya. Maka dia tidak pernah mau berkompromi dan bersinggungan dengan hal-hal yang buruk. Dia tahu ada hamba Tuhan yang dihinakan orang, tetapi dia tidak ikut-ikut menghinakan, karena hanya Allah saja yang berhak menghinakan. Nomor 27, nama Allah As-Sami, artinya maha mendengarkan. As-Sami artinya juga satu zat yang mendengarkan semua suara, dua zat yang mengungkap rahasia seluruh yang ada melalui pendengaran. Allah maha mendengar, Allah mendengarkan seluruh apa yang keluar dari manusia, baik ucapan lisan, gerak tubuh, kata hati, pikiran, khayalan, lamunan, atau sangkaan. Tidak ada dua orang yang berbisik atau merencanakan sesuatu kecuali Allah mendengarkannya. Dialah yang memiliki kekuatan mendengar yang tak terbatas tanpa menggunakan perantara atau peralatan. Sebagian kekuatan mendengar diberikan kepada manusia dalam bentuk alat pendengaran berupa adhanun atau telinga. Dengan telinga manusia dapat mendengar dan menyerap informasi yang berguna bagi kehidupannya. Kekuatan telinga yang dimiliki oleh manusia berbeda dengan kekuatan telinga yang diberikan kepada binatang. Kekuatan pendengaran yang diberikan kepada manusia oleh Allah disertakan pula kekuatan pendengaran batin. Maksudnya agar manusia tidak asal mendengar informasi, tetapi lebih dari itu manusia bisa memahami, menganalisa kebenarannya dan mengolah informasi menjadi potensi sumber daya yang bernilai tinggi. Sebab itu pula maka Allah melemparkan ke neraka jahanam bagi manusia yang tidak memfungsikan kekuatan pendengaran sebagaimana mestinya. Cobalah maksimalkan daya pendengaran Anda. Kini kita berada dalam era informasi. Siapa yang bisa menguasai informasi, dia akan bisa eksis dan maju kehidupannya. Bagi Anda yang berkecimpung dalam dunia intelijen dan pengamanan negara, Anda harus tajam mendengarkan informasi. Banyak-banyaklah membaca Ya Sami. Bagi Anda yang berkecimpung dalam dunia bisnis atau usaha, Anda harus terus mendengarkan informasi yang berhubungan dengan perusahaan Anda. Lebih-lebih yang bergerak dalam dunia jual beli saham atau bursa keuangan. Bagi Anda yang bergelut dalam dunia jurnalistik, Anda harus memberdayakan pendengaran dengan sebaik-baiknya. Gunakan pendengaran yang akurat, jangan asal mendengar, jangan asal memberitakan. Anda punya tanggung jawab terhadap publik dan tanggung jawab kepada Allah. Orang yang memberdayakan pendengarannya dan meneladani nama As-Sami disebut Abdus Sami, hamba Tuhan yang maha mendengar, yaitu orang yang mendengarkan informasi baik dan benar lalu mau mengamalkannya. Firman Allah menyebutkan yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Nasihat agama yang didengar oleh Abdus Sami selalu diimplementasikan dalam bentuk karya dan perbuatan nyata.
bahkan dijadikan pemicu dan pendorong untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan kasih dan cintanya. Kalau Allah sudah menyintai hambanya, maka Allah ada dalam dirinya. Disebutkan dalam hadis qudsi sebagai berikut dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan dia untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekati aku lebih menyukai dari apa yang aku padukan kepadanya. Dia senantiasa mendekat kepadaku dengan kesunahan sampai aku menyintainya. Kalau aku sudah menyintainya, maka jadilah aku sebagai pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Aku adalah penglihatannya yang dipakai untuk melihat. Aku adalah tangannya yang dipakai untuk menonjok. Aku adalah kakinya yang dipakai untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberikannya. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah beberapa nama Asmaul Husna untuk kajian kali ini, yaitu dari nomor 17 sampai dengan nomor 27. Akan kita lanjutkan nama-nama yang lainnya di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.